Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Wildiam Fida Putri dengan NIM 12300025047. Nah, di video kali ini kita semua akan membahas tentang fisika kesehatan dengan topik biomekanika. Nah, biomekanika ini adalah ilmu yang sangat penting dalam bidang kesehatan karena membantu kita memahami bagaimana tubuh manusia bergerak, bekerja, serta cara mencegah cedera dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas secara lengkap dan jelas tentang pengertian biomekanika, jenis-jenis biomekanika, penerapan biomekanika dalam kehidupan dan bidang kesehatan, penjelasan tentang tulang, jaringan penghubung, dan juga otot. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat menerapkan prinsip-prinsip biomekanika dalam kehidupan kita sehari-hari agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari cedera. Nah, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Next. Nah, yang pertama pengertian biomekanika. Biomekanika ini berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan mekanika yang berarti ilmu tentang gaya dan gerak. Jadi, biomekanika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan tubuh makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika seperti gaya, tekanan, keseimbangan, dan momentum. Nah, dalam tubuh manusia, setiap gerakan seperti berjalan, duduk, mengangkat benda, bahkan bernafas, semuanya melibatkan biomekanika. Yang pertama ada biomekanika kerja atau okupasional biomekanis. Nah, biomekanika kerja ini adalah cabang dari biomekanika yang fokus pada aktivitas kerja manusia. Nah, tujuannya ini adalah meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kelelahan, mencegah cedera kerja. Contohnya, saat kita mengangkat barang, sebenarnya itu gerakan yang benar itu dengan menekukkan lutut, bukan dengan membungkukkan punggung. Nah, seperti contoh lainnya yaitu posisi duduk yang baik saat kita bekerja di depan komputer, yaitu dengan mensejajarkan pandangan kita dengan komputernya agar tidak terjadi cedera. Contoh gangguannya seperti nyeri punggung, cedera otot, kelelahan, dan cedera lainnya. Yang kedua adalah jenis-jenis biomekanika. Nah, jenis biomekanika ini ada dua, yaitu yang pertama general biomekanis atau bisa disebut dengan biomekanika umum. Nah, biomekanika umum ini mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar gerakan tubuh manusia secara menyeluruh. Hal yang dipelajari itu seperti gaya, torsi, keseimbangan tubuh, gerakan sendi, atau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari seperti berjalan, berlari, berlompat, mengangkat benda. Nah, tujuan dari biomekanika umum ini adalah memahami bagaimana tubuh kita bergerak secara efisien dan aman. Yang kedua yaitu ada okupasional biomekanis atau biomekanika kerja. Nah, biomekanika kerja ini adalah biomekanika yang fokus pada aktivitas lingkungan kerja. Seperti contohnya postur tubuh saat bekerja, beban kerja, posisi alat kerja, risiko cedera. Contohnya lagi, perawat mengangkat pasien harus menggunakan teknik yang benar. Atau pekerja kantor yang harus duduk dengan posisi ergonomis, atau yang seperti yang aku jelaskan tadi, posisi komputernya harus sejajar dengan pandangan kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan juga sehat. Yang ketiga, penerapan biomekanika. Nah, biomekanika ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang kesehatan. Yang pertama nih, di bidang medis. Biomekanika digunakan untuk menganalisa gerakan pasien, membantu proses rehabilitas, menentukan terapi yang tepat. Contohnya, saat pasien kita stroke, otomatis pasien kita akan dilatih berjalan kembali, dilatih bergerak kembali agar cepat pulih, agar tidak terjatuh lagi. Yang kedua di bidang ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan tubuh manusia. Contohnya, desain kursinya yang nyaman, meja yang sesuai dengan tinggi badan, posisi layar komputer yang sejajar dengan mata seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, tujuannya ini mengurangi kelelahan atau mencegah cedera. Yang ketiga di bidang olahraga.
Nah, biomekanika di bidang olahraga membantu meningkatkan performa atlet, mengoptimalkan teknik gerakan atau mencegah cedera juga. Contohnya teknik lari yang benar agar tidak cepat, nah, atau di saat posisi tubuh saat melompat. Yang keempat, di bidang keperawatan dan kebidanan. Dalam bidang ini, biomekanika sangat penting juga. Contohnya saat untuk memindahkan pasien dengan aman, membantu persalinan, menjaga postur tubuh yang tenang. Contohnya saat bidan membantu proses melahirkan. Nah, itu pasien kita, ibu hamil, harus di posisi yang nyaman menurut ibu hamilnya. Bisa harus menjaga posisi tubuh saat membantu persalinan agar tidak mengalami cedera. Yang terakhir adalah sistem penyusun gerak. Gerakan tubuh manusia terjadi karena kerjasama antara 3 komponen utama ini, yaitu ada tulang. Tulang adalah kerangka tubuh manusia yang berfungsi sebagai komponen tubuh, perlindungan organ dalam, tempat melekatnya otot. Nah, jenis-jenis tulang itu ada tulang panjang, contohnya nih tulang paha, dan juga ada tulang pendek, contohnya pergelangan tangan, dan ada juga tulang pipih, contohnya tulang dada. Tulang juga berperan sebagai alat gerak pasif, artinya tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Yang kedua, jaringan penghubung atau connective tissue. Jaringan ini berfungsi menghubungkan dan menyokong bagian tubuh, dan jenis-jenisnya itu ada ligamen, menghubungkan tulang dengan tulang lainnya, dan tendon, menghubungkan otot dengan tulang, kartilago, tulang rawan, memberi fleksibel, dan fungsinya itu menjaga stabilitas sendi, memungkinkan gerakan tetap fleksibel. Yang ketiga adalah otot. Otot adalah alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Contoh kerjanya, kontraksi, otot memendek, relaksi, otot kembali normal. Nah, jenis-jenis otot itu ada otot rangka, gerakan sadar, otot polos, organ dalam, atau otot jantung yang fungsinya memompa darah. Contohnya saat kita mengangkat tangan, otot berkontraksi, tulang bergerak, sendi ini memungkinkan pergerakan. Semua sistem ini bekerja sama menghasil gerakan yang terkoordinasi. Nah, jadi biomekanika ini adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasarkan prinsip-prinsip fisika. Nah, ilmu ini itu penting untuk membantu kita bergerak dengan benar, efisien, dan mencegah cedera. Nah, gerakan tubuh ini terjadi karena kerjasama antara tulang, jaringan penghubung, dan otot, seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, itu saja dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian memudahkan memahami materi tentang biomekanika ini. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.